insya Allah kita tetap mewaspadai karena supaya apa yang menjadi cita-cita atau visi misi partai ke depan itu bisa berjalan dengan baik dan mulus. Saya baru saja mendapat kabar yang cukup menarik berkaitan dengan hasil pemilihan presiden tahun 2019 yang sempat disengketakan di Mahkamah Agung, dan gugatan ini diajukan oleh Ibu Rahmawati dan kawan-kawan, dan yang menjadi objek gugatan adalah Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dan seperti kita ketahui dalam pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 disebutkan bahwa dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Nah, objek keputusan KPU inilah yang digugat oleh Bu Rahmawati dan kawan-kawan. Beliau berdasarkan data yang saya punya, beliau melakukan register atau mendaftarkan gugatannya pada tanggal 14 Mei 2019. Dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019, KPU memutuskan bahwa pemenang pemilu atau Pilpres 2019 adalah pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang menarik kemudian Mahkamah Agung sudah memutuskan gugatan ini pada tanggal 28 bulan 10 tahun 2019. Tetapi kalau kita membuka direktori dari Mahkamah Agung, keputusan itu baru diupload pada tanggal 3 bulan Juli 2020. Kan paling lambat tanggal 28, paling lambat ya. Kalau untuk rapat hakim itu berapa lama? Oh, itu kami sudah mulai membahas ya. Sesuai jadwal. Kalau lembarannya dibaca ada berapa lembar? Belum tahu, kan baru musyawarah, ya. Pertimbangan amat putusannya seperti apa? Ya nanti kan belum ya. Mas. Kalau rapat musyawarahnya? Ya, kami habis sidang tadi malam sudah mulai bahas-bahas kecil-kecilan. Sesuai jadwal 28. Ya, ini juga kami kembali ke kantor. Insya Allah lah, jadi sesuai jadwal. Kalau paling lambat musyawarah hakimnya berapa lama? Ya, insya Allah sedang berlangsung. Ya, nah, tunggu aja adik-adik ya. Oke. 28 Juni apa? 28 Juni ini minggu depan paling lambat loh. Kami ajukan sebagai bagian penting untuk sengketa pemilihan presiden. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis di negara ini. Dan kami percaya MK akan menjadi bagian penting dari seluruh proses itu. Walaupun untuk sampai ke sini luar biasa sekali, effortnya harus dicegat di mana-mana, dan sayangnya tidak ada pemberitahuan resmi. Mudah-mudahan pembelajarannya kalau persidangan kita tidak dihambat seperti ini lagi, Pak. MA kabulkan gugatan Rahmawati soal aturan pemenang Pilpres. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami Berita Rakyat. Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019 atas gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Rahmawati Soekarno Putri dan 6 orang pemohon lainnya. Ketentuan yang digugat adalah pasal 3 ayat 7 PKPU yang mengatur soal penetapan pemenang Pilpres. Dalam aturan itu dinyatakan apabila terdapat 2 pasangan calon atau paslon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Menerima dan mengabulkan permohonan uji material atau keberatan yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya. Begitulah seperti dikutip dari salinan di situs direktori putusan MA Selasa 7 Juli. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu menjelaskan bahwa paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pilpres. Dengan sedikitnya 20%
suara di tiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Sesuai hierarki perundang-undangan, PKPU itu dinilai MA telah melebihi aturan undang-undang pemilu yang lebih tinggi, sehingga tidak mencerminkan asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang meningkat. Perkara ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim Supandi dengan anggota Majelis Irfan Fahrudin dan Is Sudaryono pada 28 Oktober 2019, namun salinan putusannya baru diunggah di situs MA pada 3 Juli lalu. Perkara ini berawal dari gugatan Rahmawati yang kala itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno ke MA terkait PKPU soal penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Gugatan diajukan pada 13 Mei 2019. Rahmawati mengatakan uji materi dilakukan karena pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 cacat hukum. Ia juga merasa hasil perhitungan suara pada pemilu 2019 diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 dinilai berada di luar kewenangan KPU selaku penyelenggara negara, yakni mengurusi teknis pemilu. Belik tersebut merupakan norma baru yang disebut tidak memiliki sandaran hukum, baik Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan hasil Pilpres 2019, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin saat itu berhasil meraup kemenangan 55,5% setelah menang di 21 provinsi. Sementara Prabowo Sandi menang di 13 provinsi. Keputusan MA dikabulkan, gugatan Rahmawati CS baru dipublis 2020. Pengamat mengatakan kental muatan politis. Keputusan Mahkamah Agung nomor 44/HUM/2019 atas perkara permohonan keberatan hak uji materi yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rahmawati Soekarno Putri yang diunggah pada 3 Juli dinilai sangat kental dengan muatan politis. Begitulah kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN Adib Miftahul pada Selasa 7 Juli terkait baru dikeluarkannya putusan MA pada 3 Juli 2020. Padahal, MA telah memutuskan perkara tersebut sejak 28 April 2019. MA telah memutuskan perkara tersebut sejak 28 Oktober 2019. Adib berkeyakinan, muatan politik sangat terasa sekali pasca Presiden Joko Widodo saat rapat Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 yang lalu menyampaikan dirinya tidak segan-segan membuka kemungkinan bakal mengkocok ulang kabinet alias mereshuffle. Di sisi lain, terpublikasinya amar putusan tersebut juga membuat blunder bagi Mahkamah Agung lantaran dengan adanya putusan tersebut tercipta opini di ruang publik. Di sisi lain, baru terpublikasikannya amar putusan tersebut justru membuat blunder bagi Mahkamah Agung lantaran dengan adanya putusan tersebut tercipta opini di ruang publik seolah-olah Joko Widodo kemenangannya dalam Pilpres dibatalkan. Hal ini tidak baik bagi pendidikan politik, begitulah pungkas Adib. Hal ini yang harus dibenahi, jangan pemerintah yang malah menjadi trigger bagi tata kelola informasi yang kurang baik. Ini yang harus dijelaskan, jangan sampai opini-opini liar terus menggema. Nanti pemerintah seperti pemadam kebakaran baru bertindak. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman menganggap pilkada serentak yang akan dihelat di tengah pandemi COVID-19 bisa menjadi model pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang. Arief menilai pelaksanaan pemilu di tengah bencana membutuhkan suatu model atau mekanisme baru. Model yang akan diterapkan di Pilkada Serentak 2020 nantinya bisa dijadikan pedoman di kemudian hari. Arief menilai, Indonesia bisa saja menghadapi bencana kembali menjelang pemilu dilaksanakan di masa mendatang, baik bencana alam maupun non-alam. Berangkat dari asumsi demikian, Arief yakin Pilkada Serentak 2020 bakal dijadikan pedoman penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah. Tahapan pelaksanaan sempat ditunda akibat virus corona atau COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Dan kini tahapan sudah berjalan kembali dengan protokol kesehatan. Ada sejumlah aturan yang diubah berkenaan dengan wabah virus corona, misalnya kampanye rapat umum yang dibatasi hingga petugas penyelenggara wajib memakai alat pelindung diri dalam menjalankan tugasnya.
Pemungutan suara Pilkada serentak 2020 akan dilakukan pada 9 Desember mendatang, dilanjut dengan pemungutan suara berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten atau kota dan juga provinsi.